mungkin lagi digigit nyamuk dan lain sebagainya, biar mereka tetap semangat merayakan Natal pada malam hari ini. Puji Tuhan, terima kasih buat panitia dan gembala sidang dan segenap seluruh pengurus gereja yang mempersilahkan atau memberi kesempatan untuk saya memberikan berkat pada malam hari ini. Baik, tema kita kalau yang di samping ditulis di situ bahwa kegelapan tidak dapat menguasai terang Kristus. Lalu kemudian itu diperas. Jadi akhirnya tulisannya apa ini? Light. Light. Mau tandai? Apa itu light? Artinya apa nih Pak Steven? Saya nggak tahu nih apa nih artinya. Terang, ya. Jadi temanya kegelapan tidak dapat menguasai terang Kristus. Lalu disingkat lagi sesingkat-singkatnya apa? Terang. Baik, puji Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 5 bisa ditampilkan ayat firman Tuhan di LCD-nya. Yohanes 1 ayat 5, tapi kita boleh baca dari ayat 4 dulu, baru kita ke ayat yang kelima. Saudara yang bisa baca di sini silakan baca. Saudara yang di luar atau yang mau pakai HP silakan saja ya. Tapi kita akan baca sama-sama, mumpung kita bisa sama-sama malam hari ini. Yohanes 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sudah dapat semua? Katakan gelap. Betul sudah dapat? Oh sudah bilang gelap belum dibuka. Oh ya LCD ya. Baik, 1, 2, 3, 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Amin. Yang berbahagia, yang mengerti firman Tuhan, kemudian bukan cuma mengerti ya, setan juga ngerti ya. Yang melakukannya baru berbahagia. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita dalam hidup ini sejak kecil selalu diajari, gelap itu tidak bagus. Kalau sudah malam-malam, sudah senja, sudah maghrib disuruh pulang. Kenapa? Kenapa disuruh pulang? Hah? Ada setan lewat. Ya kita sudah diajari saudaraku bahwa gelap itu dosa, gelap itu binasa, gelap itu tidak baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi saya ingin bertanya malam hari ini, tolong jawablah dengan jujur ya. Kalau Bapak Ibu tidur sukanya terang atau gelap? Dimatikan lampu atau nyala? Nyala. Jadi kenapa bilang gelap tidak baik? Tadi nyalakan lilin, kenapa lampu dimatikan? Kenapa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini kita butuh gelap. Bahkan aliran tubuh kita ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau orang medis mungkin tahu, ada unsur-unsur yang membutuhkan gelap di matahari, di dalam kegelapan, supaya dia bisa berfungsi, dia bisa bergerak, dia bisa bertumbuh dan melakukan fungsinya. Dan itu terjadi di malam hari ketika kita tidur lalu kita mematikan lampu. Makanya itu anak-anak biasa kalau lagi sudah tidur, lalu tiba-tiba mamanya nyalakan lampu, lalu dia marah-marah, apa sih mama ini nyalakan lampu? Kenapa? Karena terang itu memaksa dia harus bangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara kalau lihat di dalam Alkitab, kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, mana lebih dulu gelap yang ada atau terang dulu yang ada? Gelap dulu atau terang dulu yang ada? Gelap dulu. Jadi pada waktu penciptaan belum dikerjakan, terang belum dijadikan, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana? Di dalam kegelapan. Artinya apa? Artinya bagi Tuhan terang dan gelap itu sama saja. Kenapa? Sebab di ayat yang keempat tadi kita baca, di ayat yang keempat bahwa dia itu adalah hidup. Katakan bersama hidup. Dia adalah hidup. Jadi apakah itu terang, apakah itu gelap, selama Tuhan ada, maka tetap di sana ada kehidupan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu menghadapi kegelapan, menghadapi kehidupan yang kelam, mungkin suamimu agak sulit, mungkin istrimu agak sulit, mungkin anak-anakmu agak sulit, pekerjaan, ekonomi dan lain sebagainya, hubungan sosial mungkin tidak terlalu bagus saudaraku. Kita seperti berpikir kita ada di dalam kegelapan, tapi ingatlah di neraka sekalipun, kalau Tuhan ada di tempat itu, maka itu
amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita bisa melihat ternyata kegelapan itu melatih kita justru untuk berhubungan dengan Tuhan. Pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka masih telanjang. Ya, mereka masih telanjang. Tapi justru pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka justru bisa melihat kemurahan hati Tuhan yang menutup rasa malu mereka, yang menutup rasa bersalah mereka. Mereka melihat Tuhan mencari mereka. Jadi di dalam kejatuhan, di dalam kegelapan pun ternyata Tuhan ada di sana. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi persoalannya bukan di gelap atau di terang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menjadi satu hal yang penting adalah firman yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia, dan kita telah melihat, kita semua telah melihat terang kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kata kuncinya ada di dalam kehidupan, ada di dalam kehidupan sendiri. Makanya kalau kita tahu bahwa kehidupan itu ada di dalam Kristus, maka Amos berkata, Amos 5 ayat 6 berkata, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Kenapa? Karena di sana ada kehidupan. Karena di sana ada kehidupan. Ayat yang keempat Yohanes tadi mengatakan di sana ada kehidupan. Bahkan kalau saudara membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, berkali-kali Tuhan berkata, aku bersumpah demi aku yang hidup. Saudara bayangkan kalau sampai Tuhan yang berkata, aku bersumpah. Kalau anak-anak bersumpah kebanyakan diingkari. Tapi kalau Tuhan bersumpah, dia berkata, aku bersumpah. Ketika dia bicara sama orang Israel, meneguhkan, menguatkan. Ketika Israel mengalami kekelaman, ketakutan, bahkan kesalahan, Tuhan menasehati, Tuhan menegur. Dan setelah itu Tuhan selalu berkata begini, aku bersumpah demi hidupku. Itulah yang disampaikan oleh Yohanes, supaya kita bergantung kepadanya, supaya kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu kepada Tuhan yang berkata, akulah kehidupan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudaraku, kita mencari Tuhan. Jadi apa yang mesti kita lakukan, saudaraku? Kita akan melihat beberapa hal yang praktis. Yang pertama, kalau kita mencari Tuhan berarti kita fokus. Kita fokus kepada kehidupan Kristus. Katakan bersama, fokus. 2, 3. Kita fokus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, biasanya kita ini lebih suka fokus sama diri kita, ya. Saya mau tanya saudaraku, kalau seandainya saya punya baju baru, di atas warna kuning, coba tolong ingat, warna kuning, warna apa? Kuning. Rok saya warna merah, warna apa? Kalau ingat ya, sepatu saya warna hijau. Jadi kuning, merah, hijau. Saya baru beli. Bagusnya saya pakai di mana biar bisa dilihat orang? Kalau di kamar cuma bapaknya anak-anak yang lihat, itu pun kadang tidak dilihat. Ngapain sih mama putar-putar kayak setrika rusak gitu ya? Kira-kira di mana? Di mana yang kira-kira paling dilihat orang? Di mana? Ya di Natalan lah. Jadi kalau saya ingin orang fokus sama baju saya pergi gereja. Mau di mana lagi dilihat kalau kita orang Kristen, kalau di gereja, betul? Kalau di pesta kan tentu ya. Kenapa? Karena masih di atas langit, masih ada langit gitu. Tapi kalau di gereja caranya apa? Datang dikit terlambat. Ya pelan-pelan begini. Maka orang akan lihat kita pakai baju apa? Hah? Kuning, merah, hijau. Kita pikir belum ada yang lihat, caranya bagaimana? Pura-pura kencing. Kamar mandi di mana? Toilet di mana? Di mana Bu Gembala toilet? Habis itu masuk lagi. Jadi orang bisa lihat warna kuning, merah, hijau. Nah, saudaraku, saya yakin sudah nggak ada yang berani pergi kencing ini ya. Nggak bisa ngomong. Nah, saudara yang dikasih itu fokus. Tapi saya berharap saudara pergi gereja tak fokus begitu ya. Fokus, carilah Tuhan.
Sampai kadang-kadang saudara lihat banyak itu, kadang orang cerita sama saya sebenarnya nggak mau jadi pengurus pendeta, tapi dipaksa-paksa. Nah, saudara mau tahu ya, orang kalau jadi pengurus gereja dipaksa, nggak dipaksa aja banyak masalahnya. Apalagi dipaksa. Kadang banyak jemaat pilih pengurus gereja, pilih dia karena ada mobilnya. Jadi kalau ada acara, kita bisa pakai mobilnya. Nah, saudara ini mau pilih travel atau mau pilih pengurus? Ya, fokusnya bukan kepada sesuatu di mana pada akhirnya pekerjaan Tuhan itu bisa terlaksana dengan baik. Di sini saya yakin ada banyak pendeta, ada banyak gereja yang hadir di undangan ini. Kalau setiap kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau masing-masing gereja berlomba menyatakan bahwa gerejanya yang paling benar, maka sudah pasti pendeta dan gerejanya bukan membawa umat kepada Tuhan, tapi justru membawa umat kepada apa? Kepada gerejanya, kepada denominasinya. Dan itu yang menghancurkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus fokus kepada kehidupan itu, sebab Dia adalah terang yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Kalau tidak, kita akan sibuk menjatuhkan yang lain untuk mengatakan bahwa kita lebih baik, kita lebih benar dari yang lain. Jadi kita belajar fokus pada tujuan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara hidup, saya selalu ingat ya, kalau saya ngajar sekolah minggu, saya pernah ngajar sekolah minggu, saya sering diceritakan kalau saya khotbah, tapi saya terpesona, saudaraku, dengan peristiwa saya dengan anak-anak sekolah minggu ini. Suatu saat saya cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan biasanya pendeta-pendeta kalau kubur jemaatnya suka ngomong begitu. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa di dalam Kristus, dia akan tetap hidup walaupun dia mati, ya. Walaupun dia mati. Nah, suatu saat saya tanya sama anak sekolah minggu, ya, saya tanya, oh Nana, dia bilang, iya tante, ya. Apa bedanya orang mati sama orang hidup? Ini jawaban anak-anak ya, nggak ada manipulasinya, jujur sejujur-jujurnya. Lalu mereka berkata begini, tante, kalau orang hidup itu pergi ke gereja, pergi kemana? Pergi ke gereja. Kalau orang mati tidak pergi ke gereja. Jadi saya bilang, jadi maksudmu kalau bapak mamamu tidak pergi ke gereja itu mati atau hidup? Mereka serempak jawab, mati tante. Di sini ada yang mati? Di sini ada yang mati? Hidup semua, amin? Amin. Pergilah ke gereja supaya hidup, ya. Lalu apa saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Lalu yang kedua, mereka bilang begini. Apalagi saya tanya, apalagi anak-anak? Lalu mereka jawab begini, tante, orang yang hidup itu bisa makan, apa? Makan. Orang mati tidak bisa makan. Jadi malam hari ini kita harus dapat kotakan semua karena kita hidup, amin. Tidak ada yang mati kan di sini? Tidak ada, semuanya hidup, ya. Orang hidup itu makan, makanya selama masih hidup kasih makan meskipun sudah tua, walaupun sudah tua, kalau masih hidup kasih makan, ya. Walaupun sudah tidak berdaya, walaupun anak-anak masih kecil, tidak terlalu penting, jangan dikasih Indomie terus karena Anda pergi ke gereja terus, malas masak, sibuk melayani anak-anak, terus dikasih Indomie. Kasih makan, saudaraku yang betul, ya. Karena kalau mati itu tidak makan, makanya saya sering ingatkan, hidup ini yang perlu dikasih makan. Ya, ada banyak kadang kita punya orang tua gara-gara sudah tua aja, ya pokoknya ala kadarnya. Khususnya buat orang-orang tua yang sudah berumah tangga. Jangan pernah lupakan orang tua kita, jangan pernah lupakan mertua kita. Meskipun mereka sudah tua, sudah simpok giginya, ya, sudah sulit makan, tapi tetap harus makan. Kenapa? Ya karena dia masih hidup. Jangan tunggu begitu, oh pergi sudah. Neneknya Stephen sudah pergi, ya nenekmu ya. Pergi sudah, opanya Stephen baru sibuk potong babi, potong kerbau. Padahal selama dia hidup tidak pernah dikirimin susu, tidak pernah dipotongkan babi. Tapi begitu mati, langsung apa? Langsung apa? Dong, bukan nenek yang makan. Siapa yang makan? Makan. Itu saudaraku. Kasih makan orang yang hidup, bukan orang yang mati, saudara
yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau masih hidup itu, pakailah pakaian yang bagus. Jangan gara-gara sudah tua, ya, gara-gara sudahlah tinggal di desa, pakai baju aja yang robek-robek. Sudah tua pakai baju aja yang robek-robek. Begitu meninggal langsung pergi ke toko cari apa? Cari jas. Padahal jas itu bagus dibeli kalau masih hidup, supaya dipakai pergi kemana? Pergi ke gereja, kasih nyala lilin tuh loh pakai jas. Jangan tunggu di peti baru dikasih jas. Masih hidup itu orang tua, kasih belikan sepatu. Jangan gara-gara tua dikasih terus sendal. Makanya kakinya lebar begini lah. Ya saudara yang dikasih Tuhan ya, makanya kakinya lebar. Begitu mati, masuk di peti dicarikan sepatu. Tapi susah karena kakinya sudah terlanjur lebar. Lalu akhirnya sepatunya diapain? Sepatunya dikasih berdiri aja begini toh, ya kan? Lupa dia keluarkan harganya 75.000 belauran. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang ngomongannya anak-anak itu banyak masuk akal. Ya, orang hidup itu tanpa makan. Jadi Anda nggak usah lagi pergi ke kuburan bawa depatori, taruh di situ. Makan ya kakek, makan ya mak, kasih aja tukang kuburan itu, nah supaya semangat dia gali kubur, jaga itu supaya tidak longsor. Oke? Nggak usah bawa rokok, bawa kopi, bawa depatori, bawa apa lagi ya? Ayam penyet lah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang mati tidak bisa makan, saudaraku. Lalu apa lagi? Mereka ngomong lagi, orang mati tante tidak bisa bicara. Orang hidup ya, jadi selama hidup berbicara. Jangan musuhan, jangan tidak teguran. Ayo tetap menyapa walaupun menantumu pelit, walaupun mertuamu cerewet, ya, tetaplah bercakap-cakap. Jangan kalau sudah mati di kuburan, permisi, tabe. Itu sudah mati, nggak usah permisi. Kalau lewat di sini baru permisi Bu Herna, permisi. Di kuburan, permisi. Kenapa? Takut ngomongnya kan? Ya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Belum lagi kalau ada orang mati, sering saya perhatikan begini, mau tersinggung terserah deh. Gak usah selesai kontak lagi nanti kalau tersinggung. Orang mati dipakein pakaian, susah dipakein, betul? Keras kan, sudah diformalin. Lalu saudara bilang apa itu ibu? Tabe. Kasih apa? Kasih lemas. Kasih lemas biar bisa. Memang kan bisa begitu kan? Hah? Memang bisa begitu? Orang mati bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, ya sudah, mati dan hidup tidak masalah, nggak usah takut mati. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara dengan orang yang hidup. Pulang dari tempat ini yang nggak teguran, tolong teguran, karena kita masih hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita ini harus fokus kepada kehidupan itu. Kalau ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, Ada orang bilang begini, Bu Pendeta, saya itu ya tidak merasa terbeban dengan dosa. Orang suka bilang, aduh saya terbeban betul, saya merasa salah. Saya kok nggak pernah ya merasa salah. Saya kok nggak pernah ya terbeban dengan dosa. Saya mau bilang begini saudaraku, kasih contoh. Kalau orang mati ditindih sama 5 ton beton, terasa apa tidak? Rasa apa tidak? Tidak rasa. Kalau orang hidup, kejatuhan 1 kilo sakit tidak? Sakit. Jadi kalau orang tidak merasa dosanya, berarti dia mati. Jadi kalau kita hari ini merasa berdosa, merasa bersalah, jangan takut. Tuhan senang orang yang mengakui dosanya. Tuhan senang orang yang sadar bahwa saya sekarang ada di lembah kekelaman Tuhan, tapi aku tahu Tuhan beserta denganku. Karena kita hidup. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ini semua kaya miskin sama aja. Ya,
Kalau kita sudah sakit, bedanya kalau orang kaya begini. Tolong ya dokter, buat yang terbaik. Kami akan bayar sebisanya. Kami akan usahakan sebisanya. Tapi dokter cuma bilang begini, oh ya saya berusaha sebaiknya ya, tapi semua tergantung Tuhan. Nah kalau orang yang susah, yang minimalis ekonominya, dia cuma bilang begini, ya dokter, tolong diusahakan ya. Kami ini orang biasa saja. Kami cuma BPJS. Kami hanya berdoa kepada Tuhan. Dokter jawab apa? Dokter juga jawab, berdoa aja ibu. Semua tergantung Tuhan. Artinya apa saudara yang dikasih Tuhan? Artinya kita mesti fokus kepada kehidupan yang memberikan kita ini hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita umur 20 ya, 30 mungkin pipi kita ini masih kencang, betul ya? Ya, pipi kita ini masih kencang, tapi begitu tua, mau 50, mau 60, mulai apa? Mulai keriput, mulai tua Pak, mulai tua ini. Ya, mau umur berapa? Mau umur sudah tua, 60, mau dibagaimanain pakai skincare tetap kelihatan tua. Sering banyak orang suka bilang begini ya, ibu umur berapa bu? Nah biasanya ibu senang betul kalau dibilangnya begitu. Heran saya ya. Ibu umur berapa? Umur saya 50. Hah? 50? Kok kayak 30? Mau dikorting kemana itu 20? Ibu mau dikorting kemana itu 20? Ya? Atau mungkin kalau jalan sama anaknya selalu bilang begini, itu siapa? Oh itu anak saya. Hah? Pura-pura kaget yang nanya gitu kan? Hah? Anaknya? Kok kayak kakak adik? Waduh, ibu itu bangga betul. Padahal saya mau bilang ya, kalau kamu sama anakmu dibilang kakak adik, cuma ada dua alasannya. Satu, anakmu itu muka tua. Dua, kamu menikah umur 8 tahun. Makanya kakak, jadi jangan salah-salah bangga ya. Setelah kasih Tuhan, natural aja, nggak ada masalah begitu ya. Mau tua ya tua aja, kita tetap harus rawat diri kita, rawat tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah baik Allah. Tapi juga jangan mau lah kalau sudah tua harus dibilang anak ABG, nanti jadi aneh dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah umur 60, ada jabatan udah sama aja. Dulu waktu kita masih produktif kerja orang, siap bu, laksanakan. Begitu kita sudah pensiun, jalan 5 tahun pensiun, mau ambil gaji, nggak ada banking, mau ambil gaji di mana? Di kantor pos itu ambil gaji, di mana lagi? Di bank apa? Kaltim, Kaltara, ambil gaji. Lalu anak buah kita yang masih aktif bahkan sudah jadi pimpinan mungkin bilang, oh tua, mau ambil apa? Ambil gaji kan? Padahal dia dulu bilang siap. Tapi waktu kita sudah purna kerja, sudah berubah. Dulu terang, lalu gelap. Ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama saja. Saya kalau lihat di rumah sakit ya, orang yang sudah tua itu berjejer, tayang susah, sedang saja, sama semua. Nggak kolesterol, nggak darah tinggi, nggak asam urat, nggak apa, sama semua berjajar duduk saudara. Kalau kita sudah umur 70 Pak, rumah tingkat, rumah rata, sudah ada kebanggaannya. Bagaimana kalau kita sudah jalan begini? Rumah kita mau tingkat itu bagaimana? Sudah biasa aja begitu. Makanya dalam keadaan apapun, saat kita dalam keadaan terang karena kita produktif. Orang bukan panggil kita dengan nama, orang panggil kita dengan jabatan kita. Saya lebih senang dipanggil nama daripada jabatan, supaya saya ingat saya manusia yang bisa salah dan saya masih injak bumi. Saya lebih senang dipanggil Ibu Efrat daripada Ibu Gembala, supaya saya ingat diri saya dan tidak lupa Garata. Tapi banyak orang itu lebih senang dipanggil jabatannya daripada namanya. Tapi saudara mesti tahu, itu kapan-kapan itu akan beralih, kapan-kapan itu akan berlalu. Umur 80 makan enak, gak makan enak sama. Apalagi kalau sudah sipok semua gigi kita, tinggal minum. Ya saudara, suatu saat saya pergi ke rumah seseorang, waktu itu acara. Saya sama teman saya di luar, kami gak mau masuk karena terlalu penuh.
Di luar itu ada kacang mente. Jadi ditawarin ada kue, ayo masuk ke dalam, ada kue. Oh di sini aja tante, di sini ada kacang juga gitu ya. Lalu kami berdua makan. Lalu tidak lama pembantunya datang. Loh, makan apa Mbak Efrat? Makan ini. Waduh, astaga, mohon maaf. Itu kacang mentenya Silverpin. Kalau Oma habis makan pisah-pisah, kacangnya nggak bisa dimakan. Jadi ditaruh di koper. Sejak saat itu saya hati-hati makan kacang mente. Kalau tidak utuh, saya takut saudaraku. Tapi mungkin itu juga yang bikin saya kuat mental sampai hari ini ya. Itu kacang mente ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, carilah Tuhan dengan apa? Dengan fokus. Yang kedua, carilah Tuhan saudaraku, karena Tuhan itulah yang memberikan kehidupan. Jadi cari Tuhan itu bukan cuma beragama Kristen ya. Cari Tuhan itu artinya kita beriman kepada Tuhan, bukan beragama Kristen. Kita bisa cuma beragama Kristen, kita bisa jadi beragama tapi tidak beriman ya. Orang baptis, orang sini ikut, wah sudah tua, masa nggak di sini, masa nggak dibaptis, ikut semua. Seletingku baptis, saya harus baptis. Itu bukan beriman, itu beragama. Di Indonesia ini apa-apa ditanya agama. Mau jadi pendeta, melamar mendaftar jadi pendeta ditanya agamanya ya, Bu Pendeta ya, Bapak Pendeta. Ditanya agama apa? Agama apa? Kristen. Mau masuk PNS ditanya agama nggak? Harus ada agamanya. Mau jadi kerja di RDMP ditanya nggak? Ada agamanya. Mau masuk sekolah ada agamanya ditanya. Mau nikah ditanya ada agamanya. Semua ditanya ada agamanya. Sehingga kita memang kelihatannya harus beragama, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi akhirnya kita tidak beriman. Kalau kita beriman, saya mau tanya, kita yang harusnya takut setan atau setan yang takut kita? Jemaat, kita yang takut setan atau setan yang takut kita? Anak muda, kita yang takut setan atau setan takut kita? Di sini tidak ada anak muda, nenek-nenek semua ya. Setan takut kita atau kita takut setan? Maunya sih kita setan yang takut kita, tapi kenyataannya kita yang takut. Awas dia dengar. Itu ada pohon apa besar di situ. Awas kalau pulang dia tanya, kamu nggak takut saya ya? Cita-cita kita nggak takut setan, tapi pada akhirnya kita takut. Kenapa? Karena ini tadi kita cuma beragama, tapi kita tidak beriman. Nah, orang-orangnya juga tahu ini kadang-kadang. Ya, saya sering tanya juga, kenapa kita nggak boleh foto bertiga? Apa yang terjadi? Tanya-tanya yang di luar lah. Saya sudah cantik-cantik gini, sayang lah kalau nggak dilihat. Bisa lihat saya nggak? Ada TV di luar? Nggak ada? Oh, nggak ada. Kenapa kita harus foto bertiga? Ada yang tahu? Kenapa nggak boleh foto bertiga? Kenapa? Yang tengah meninggal. Oh, yang tiga memang ganjil. Sejak zaman dulu tiga ganjil. Kenapa? Nah, yang di luar ini bisa nih, hebat yang di luar ini menjawab dia. Tahu banyak mitos yang di luar ini. Kalau bertiga nggak boleh foto, kenapa Bapak Ibu? Ya ganjil, saya tahu ganjil. Matematika juga tahu ganjil. Kenapa? Mati. Jadi kalau Anda tidak suka sama orang, aja foto bertiga. Kalau gereja tolaknya tidak suka sama ibu ini, kasih dia di tengah foto Natal nanti. Dia cepat pergi. Anda cuma beragama. Saya sering itu kalau foto bertiga, buku jangan bertiga, jangan bertiga. Kita masih butuh ibu. Memang kenapa? Apalagi saya sering suami saya pergi kerja, ya kami cuma bertiga kalau foto. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Lalu ada lagi satu. Kalau tangan gatal itu apa? Dapat uang. Wih, tahu semua ya. Kalau tangan gatal mau dapat? Dapat apa? Dapat uang. Tadi saya mau bilang ya, kalau tangan gatal, kita gatal itu dapat uang, itu orang karebosi kaya. Orang karesan itu kaya pasti.
mampus deh. Ada gatal-gatal nggak? Ini sampai jam berapa nih dokter? Nggak ada jam-jaman lagi di sini. Soalnya jam saya masih jam 5 di sini. Ya saudara kita ini jangan cuma beragama Pak, ya. Jangan cuma hafal doa Bapak kami. Berimanlah kepada yang hidup, sebab hidup itu adalah terang dan juga adalah kehidupan bahkan saat kita dalam kegelapan. Jadi bukan cuma beragama tapi beriman. Ada juga orang beriman, saudaraku, tetapi tidak berbuah. Bertobat tapi tidak berbuah. Nah biasanya orang yang bertobat tapi tidak berbuah ngomongnya selalu dulu. Wah dulu kakek itu ya, kalau didatangi sama Belanda tidak pernah lari. Cucunya bilang hebat betul. Teman-teman kakek lari semua waktu tentara Belanda datang, tapi kakek tetap diam di situ. Wah kakek hebat. Iya kenapa? Karena senjatanya Belanda sudah di sini semua. Makanya kakek diam. Wah dulu saya itu pengurus pemuda. Sekarang gimana? Sekarang setelah kita masuk di usia mas, ya di usia mungkin 60-70, kita sekarang seperti apa iman kita kepada Tuhan? Nah itu biasanya yang gak bertumbuh seperti itu, saudara, tidak berbuah. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, seharusnya yang terjadi adalah kita berbuah. Buah itu penting apa tidak? Buah itu gampang apa tidak Bapak Ibu? Berbuah itu gampang apa sulit? Berbuah itu gampang apa sulit? Mudah. Yang sulit adalah kalau kita melekat pada Tuhan. Anak kecil juga tahu, anak sekolah minggu juga tahu lagu ini. Yesus pokok dan coba Yesus pokok dan lagi. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Lanjut yang terakhir. Pastilah apa? Berbuah. Jadi yang sulit bukan berbuah, tapi apa? Melekat pada pokoknya. Tapi waktu kita melekat pada pokok itu, saudaraku, kita pasti menghasilkan buah. Dan pada saat kita menghasilkan buah, meskipun kita sedang dalam kegelapan, kita sedang mengalami terangnya Kristus. Amin. Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mencari Tuhan, melihat Tuhan di dalam kehidupan ini, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita tetap nggak melekat pada Tuhan. Ada banyak orang kalau baru belajar melayani, ya saudaraku mungkin belum terlalu fasih, belum terlalu lincah. Biasanya orang yang baru belajar disuruh pimpin pujian, belajar disuruh pimpin sesuatu di gereja, ya, melakukan sebuah pelayanan di gereja. Biasanya kalau baru itu, pokoknya berdoa terus di rumah, Tuhan tolong, sebentar saya mau pimpin pujian, lagu-lagunya ditaruh di meja, berkati, dipegangi kertasnya, ya. Lalu begitu belajar pimpin pujian pertama, saudaraku gemetaran, lalu lihat-lihat terus ke keyboard, bantu siap. Nyanyinya biasa-biasa aja. Tahu Tuhan pasti buka jalan, bantu. Itu kalau baru belajar. Tapi begitu sudah bertahun-tahun pintar, wah sudah fasih, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita sudah mulai gak berharap sama Tuhan. Kamu aja dulu latihan, nanti saya tinggal datang. Kalau kamu kuncinya sudah oke semua, kalau musik sudah oke semua, saya datang, kita mulai. Lalu datang. Nada A. Woi, A. Buta waktu ketinggian. A, G, F atau E. Ini sudah pasti kan? E. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Wah, sudah pasti kan? Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Saya tuh terserah
toleransi, rancu-ranci terserah. Tapi pertanyaannya, kalau kamu sudah fasih, kamu masih berlutut nggak sama Tuhan? Waktu kamu mau pimpin pujian, waktu kamu mau main musik, waktu Anda mau mengajar sekolah minggu, Anda masih berlutut cari Tuhan. Seperti pada waktu engkau belajar melayani Tuhan, kau bilang, Tuhan tolong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cari Tuhan karena dia kehidupan. Kalau kita nggak bisa cari Tuhan, kalau kita nggak menyadari hidup itu ada di dalam Tuhan, suatu saat Tuhan bisa bikin lagi kayak dia di Kejadian. Dia akan meremukkan tumitmu. Kalau dia meremukkan tumitmu, kamu pasti akan berlutut di bawah. Karena kalau kamu sudah berlutut di bawah, baru kamu bisa toki itu kepalanya ular untuk mengalahkannya. Nggak usah sampai tunggu diremukkan dulu tumitmu oleh Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Jangan tunggu bermasalah, saudaraku, baru kita pagi siang cari Tuhan. Amin. Yang terakhir, kalau kita tahu Tuhan itu adalah kehidupan, dan kalau Tuhan hidup lagi terang atau lagi gelap, tidak ada masalah dalam hidup kita. Saat kita ada di lembah kekelaman pun Tuhan beserta dengan kita. Maka hal yang paling sederhana di dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, adalah ini. Yang perlu kita lakukan secara sederhana dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah kehidupan kita, adalah belajar kita mengatakan iya apa yang iya, tidak apa yang tidak. Hidup kita sering bermasalah karena yang iya kita bilang tidak, yang tidak kita bilang kita bilang iya. Tuhan itu senang, saudaraku, kalau kita berani mengakui keadaan kita. Kegelapan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengakui siapa kita. Kegelapan itu adalah kesempatan di mana kita mau belajar bertanya, Tuhan, aku mau belajar apa di kegelapan kali ini, di pergumulan kali ini, di kekalaman kali ini, di kejatuhan kali ini, di kesulitan hari ini. Tuhan, mau aku belajar apa? Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Suatu hari, saudaraku, ada seorang pemimpin di desa lah, ini di desa. Seorang pemimpin di desa, ya. Nah, anaknya itu suka ikut sama dia, mau pergi rapat, mau pergi apa, selalu ikut. Nah, jadi bilang bapaknya, supaya kalau bapak lagi rapat, kalau kamu mau buang air kecil, jangan bilang kamu mau, bapak aku mau kencing, jangan loh ya. Jadi bilang apa bapak? Bilang, bapak aku mau nyanyi. Bilang aku mau nyanyi. Jadi kalau dia ikut bapaknya, selalu setiap dia mau buang air kecil, dia selalu korek-korek, bapak aku mau menyanyi. Lalu nanti bapaknya pura-pura kita di luar cari angin menyanyi, jadi supaya orang tidak tahu ya kalau anak ini ternyata mau buang air kecil. Nah, suatu saat, saudaraku, papa mamanya rapat pergi di Jakarta. Dia titip anaknya sama omnya, titip sama dia punya adik omnya. Malam-malam si adik mau kencing, mau buang air kecil. Dia bilang, om, adik mau nyanyi. Lalu om itu bilang, aduh, sudah malam adik, sudah malam, besok aja baru nyanyi. Tidur lagi, jangan nyanyi. Sudah malam, besok aja baru belajar nyanyi. Anak itu tidur karena takut sama omnya. Tapi sudah gak tahan kan? Sudah gak tahan. Dia pergi lagi, om, adik mau nyanyi om. Omnya bilang, nanti aja besok aja, opa sudah tidur. Kalau kamu nyanyi nanti opa bangun. Dia pergi lagi ke tempat itu. Tapi memang betul-betul sudah tidak tahannya, sambil menangis, om, adik mau menyanyi om. Lalu omnya bilang, ya sudahlah kalau kamu menyanyi sudah di kuping om. Lalu adik menyanyi di kuping. Saya mau tanya, yang salah ini omnya atau bapaknya? Bapaknya. Hah? Bapaknya. Yang salah omnya atau bapaknya? Makanya kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya jahat. Injil Matius mengatakan iya, tidak, selebihnya jahat.
dikasih Tuhan Yesus Kristus, inti dari semuanya adalah begini. Tuhan itu adalah kehidupan dan kehidupan itulah terang. Jadi kalau kehidupan itu terang, letak kuncinya bukan pada warna gelap terang atau gelap, tapi pada kehidupan Kristus, firman yang jadi manusia itu. Kalau firman itu jadi manusia, kita nggak selalu Bapak Ibu mengalami terang dalam hidup kita. Saya sebagai pendeta menyadari dan mengakui, tidak selalu hidup saya mengalami terang. Kadang saya banyak kali menghadapi lembah kekelaman. Tapi yang saya tahu, Tuhan ada bersama dengan saya, makanya sampai hari ini saya masih bisa berdiri di sini. Karena Tuhan bersama denganku dan Tuhan bersama denganmu. Kan begitu selalu yang kita ucapkan di foto. Tuhan bersama denganku dan Tuhan bersama denganku. Dan itu bukan cuma di dalam terang, tapi kegelapan itu justru mengajar kita semua untuk berelasi dengan orang lain. Seringkali dalam keadaan baik, kita melihat keluarga kita cuma pelengkap aja. Kita melihat istri kita cuma pelengkap. Kadang ada banyak suami melihat istrinya cuma untuk tukang cuci baju, cuma untuk urus anaknya, cuma untuk setrika bajunya, cuma untuk atur gajinya. Sampai dia tua dan sakit-sakit, baru dia sadar, oh ternyata istriku yang tolongin aku, istriku yang temani aku. Kalau aku sakit, istriku yang rawat aku. Kegelapan kadang membuat kita melihat keluarga bukan cuma pelengkap, tapi adalah tim yang terbaik dalam hidup kita, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apapun kekurangan-kekurangan mereka. Jadi terkadang Tuhan izinkan kita berjalan dalam kegelapan, bukan berarti Tuhan jauh dari, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan terus memegang tangan kita. Makanya Daud berkata, dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta dengan. Dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, Engkau memagari hidupku. Dia berkata, kemana aku pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan, ke dunia orang mati. Tuhan ada di sana. Dimanapun Engkau ada di sana. Jadi bagi kita yang mengalami Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mencari Tuhan di dalam kehidupan ini, kita akan berkata, bergabung dengan Daud, kemana aku pergi ya Tuhan? Menjauhi roh-Mu. Karena dimanapun Engkau ada, di langit Engkau ada, bahkan di dunia orang mati pun Engkau ada. Jadi marilah Bapak Ibu kita berelasi dengan Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, membawa hidup kita, bahkan berdoa. Ya saudaraku, doa itu bukan kata-kata ya. Doa itu bukan kata-kata. Jadi jangan suka saudara berpikir kalau orang berdoa itu pendek dan rohani. Jangan. Doa itu relasi kita dengan Tuhan. Kalau cuma sekedar kata-kata, saya juga sering terima handphone saya nggak kenal. Begitu saya telepon, langsung ada suara cewek di sana. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Saudara sering dengar nomor suara cewek itu? Sering? Nah saya mau tanya, saudara kenal apa tidak? Jadi doa itu adalah relasi di mana kita kenal dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga suatu saat ketika kita mengalami terang, kita tahu Tuhan berada bersama kita. Mengalami gelap, Tuhan ada bersama dengan kita. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, ini yang terakhir, betul-betul terakhir ya. Kita kalau masih muda, masih kuat, itu kita merasa terang, kita bisa lakukan semua. Tapi tolong Bapak Ibu renungkan dan jelaskan. Bagaimana dengan ketika kita mulai masuk di usia-usia emas? Saya suka bilang orang tua itu yang 50, 60, 70, 80 adalah usia emas. Hebat mereka masih bisa hidup. Luar biasa. Tapi seringkali kan, walaupun kita semakin dekat dengan Tuhan, biasanya orang tua semakin dekat dengan Tuhan karena sudah lebih banyak waktunya baca Alkitab, sudah lebih banyak waktunya apa? Banyak waktunya berdoa karena sudah tidak banyak kegiatan, sudah tidak bisa terlalu banyak kegiatan yang berat-berat, sehingga waktunya dipakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin dekat, semakin matang. Tapi apa yang mau kita katakan? Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi ternyata pendengaran kita semakin
Belum lagi kalau kita merasa sendiri karena anak-anak sudah sibuk dengan rumah tangganya semua. Kita merasa gelap, kita merasa sendiri. Tapi apakah benar kita sedang ada jauh dari Tuhan? Tidak. Tuhan dekat dengan kita. Meskipun tubuh jasmani kita merosot, tapi roh kita ini semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu meskipun anak-anak jauh, kita tidak baper. Meskipun mungkin anak-anak kurang perhatian, kita tetap belajar bersyukur sebab kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai masa tuaku, Yesus tetap bersama denganku, menggendong aku. Dan sampai apa? Putih. Makanya saya nggak mau cat rambut. Karena kalau putih saya digendong, kalau hitam takutnya nanti nggak digendong lagi. Gak bercanda. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita semua akan melewati masa kelam dan masa gelap. Tapi ini yang kata kuncinya yang kita ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Karena Dia adalah kehidupan yang kita hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Kristus. Tapi Yesus yang hidup di dalamnya. Tutup Alkitab kita semua. Kita bersyukur untuk firman Tuhan.